Halo saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, Fakultas Kedua dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Kalau selengkapnya tetap di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber dari salah satu mahasiswa Universitas Pamulang. Saat ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Sebelumnya, boleh diperkenalkan diri dulu, Kak. Terima kasih, Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikram Amali. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, prodi saya Ilmu Hukum S1. Oke, saat ini saya akan mewawancarai Kak Ikram tentang apa itu demokrasi. Selamat siang semuanya. Di sini saya dengan Yasin Abdul Satria. Saya dari kelompok 5 Demokrasi Pancasila. Kami akan mempertanyakan dari narasumber saya dengan nama saya dengan Arya di jawab bang. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak ketahui tentang demokrasi? Baik, terima kasih. Demokrasi menurut saya adalah sistem pemerintahan yang dimana rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang penuh untuk memilih kepala negara maupun kepala daerah berdasarkan hati dan suara rakyat. Oke, Mas, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya ingin bertanya tentang demokrasi. Yang pertama ya, apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat yang dapat menjalankan haknya untuk memilih pemimpin dengan proses pemilu atau pemungutan suara. Dan demokrasi harus mencakup dengan adanya kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia, dan pemerintahan harus adil dan transparan agar demokrasi kita dapat berjalan dengan baik dan adil. Oke, terima kasih Mas. Ini saya mau mempertanyakan apa sih yang Anda pahami tentang demokrasi? Saya ketahui dengan demokrasi itu misalnya kan satu negara itu kan masyarakat itu bebas berpendapat dengan pemerintah ya, atau sesuatu politik ya. Contohnya seperti demo yang di jalanan itu, Pak. Terus yang di sosmed kan biasanya kan enggak sedikit yang mengusik atau mengomentari sosmed para politik itu kan. Itu berarti demokrasi itu masyarakat bebas berpendapat. Menurut saya sih itu aja. Seperti itu saja. Iya. Yap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi di Indonesia? Menurut saya, pandangan saya tentang demokrasi Indonesia pertama itu demokrasi Indonesia ini menggunakan sistem nilai-nilai Pancasila, Kak. Jadi sistem nilai-nilai Pancasila tersendiri itu sesuai dengan yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, yang sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri, yang artinya adalah dijalankan sesuai dengan konstitusional, yang berarti sudah menganut konstitusi dan juga sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis. Oke Mas, selanjutnya pertanyaan yang kedua, pandangan Anda tentang demokrasi di Indonesia itu seperti apa?
Demokrasi di Indonesia meskipun sudah mengalami kemajuan secara signifikan, tapi masih menghadapi tantangan dari Orde Baru Reformasi 98 ke reformasi. Saat ini demokrasi di Indonesia banyak tantangan karena kurang transparannya pemerintahan dan tidak adanya untuk rakyat berpendapat atau kebebasan berbicara. Jadi demokrasi di Indonesia harus ditegakkan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, dan pemerintahan yang transparan agar bisa berjalan dengan adil. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Ke pertanyaan kedua, Saudara Arya. Ya. Bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi di Indonesia? Menurut saya Pak, demokrasi di Indonesia tuh masih berjalan ya Pak. Itu ada kurang lebihnya juga Pak. Ada kurang lebihnya. Ya, Itu? kita awali dari kurangnya aja Pak. Kurangnya tuh demokrasi di Indonesia tuh ada beberapa pendapat masyarakat itu yang mau disampaikan ke pemerintah, itu tuh ada yang tidak terwujud Pak, tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Ya nggak banyak sih Pak. Tapi banyak. itu sebenarnya yang namanya negara demokrasi ya Pak, dari rakyat untuk rakyat. Kita harus, maksudnya masyarakat tuh keinginannya harus tetap terpenuhi dong. Kalau gitu kan bukan negara demokrasi ya Pak. Itu ada beberapa Pak yang tidak tersampaikan. Terus juga tuh kalau kita ada acara demo kayak demo di DPR itu Pak, sebenarnya itu kan kadang-kadang kan yang demo itu kan merusak fasilitas ya Pak. Terus juga, Fasilitas. ya. Betul. Terus juga itu di jalan kan dia demonya yang pasti di tengah jalan dong kalau di gedung DPR ya. Itu tuh membuat macet lalu lintas Pak. Itu sebenarnya merugikan masyarakat juga Pak yang sedang beraktivitas ya. Menurut saya sih ruginya ya ada banyak juga, tapi tidak saya bisa sebutkan semuanya ya Pak. Ya jadi seperti itu Pak. Jadi ada beberapa yang tidak disampaikan ke pemerintah. Terus itu pemerintah juga kadang-kadang nggak menuruti masyarakat untuk berpendapat Pak. Gitu aja sih Pak. Baik. Selanjutnya, apa hubungan demokrasi dengan Pancasila? Demokrasi dengan Pancasila, yang tadi seperti saya bilang Kak, demokrasi menggunakan nilai-nilai Pancasila itu sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh anggota-anggota parlemen Kak. Oke Mas, pertanyaan yang ketiga yaitu hubungan demokrasi dengan Pancasila itu seperti apa ya? Hubungan demokrasi dengan Pancasila itu hubungannya sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan negara, karena Pancasila itu dasarnya bernegara. Jadi antara demokrasi dan Pancasila harus berjalan dengan bersamaan, berjalan dengan baik supaya bisa sama-sama dijalankan dengan baik. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apa hubungan demokrasi dengan Pancasila?
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi dalam masyarakat cocok dengan negara Indonesia? Demokrasi saat ini sangatlah cocok karena selain demokrasi dalam hal pemilihan, kita juga bisa demokrasi dengan cara bergotong royong. Itu merupakan salah satu demokrasi antara pejabat pemerintah dengan warga setempat. Dengan begini terjalin hubungan komunikasi dan pemerintah juga dapat menyerap aspirasi dari warga setempat. Oke Mas, untuk pertanyaan yang keempat, apakah demokrasi itu cocok untuk di masyarakat di Indonesia? Demokrasi dalam masyarakat di Indonesia cocok dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Karena Indonesia mengusung demokrasi berdasarkan pada prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan banyak negara. Harus sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah demokrasi dalam masyarakat cocok dengan negara Indonesia? Gak baik aja gitu, merugikan. Cocok, demokrasi itu cocok dengan Indonesia, tapi ada demokrasi itu cocok dengan Indonesia, tapi ada tidak cocok dengan tidak. Pertanyaan terakhir, bagaimana demokrasi dalam masyarakat Indonesia bisa terlaksana dengan baik? Agar terlaksana dengan baik, demokrasi Indonesia ini perlu adanya penegakan hukum yang kuat, transparansi dari pihak pemerintah, dan juga akuntabilitas dari pihak pemerintah, dan diperkuatkan lagi hukum-hukum dan juga keamanan aparatur negara, seperti halnya kepolisian, tentara, dan juga KPK. Oke Mas, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana demokrasi di Indonesia untuk di masyarakat ini bisa berjalan dengan baik? Agar demokrasi dalam masyarakat Indonesia bisa berjalan baik, ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan dan diperkuat, yaitu demokrasi yang sehat memerlukan dasar yang kokoh, inspiratif dari warga negara, serta institusi yang efektif dan transparan, supaya demokrasi warga di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Harus diperkokoh dan diperkuat dengan sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana demokrasi dalam masyarakat di Indonesia bisa terlaksana dengan baik? Sebenarnya Pak, simpel aja Pak. Kembali lagi ke pemerintah sama masyarakat. Kalau pemerintahnya bisa maksudnya mengolah itu perasaan rakyat atau tujuan rakyat tuh apa, dan kembali lagi ke masyarakatnya bisa nggak berdemokrasi dengan sehat. Kan kita sering lihat itu demokrasi itu
atau bentuk protes masyarakat, bentuknya kan kayak demo itu ya Pak. Ya, kadang-kadang kan mereka kan suka menghancurkan fasilitas, suka menggunakan kekerasan. Itu sebenarnya nggak bagus. Tapi jika masyarakat tahu poin-poin demo itu, demokrasi dengan baik, sebenarnya sih poin-poin aja Pak, bagus gitu. Dan kembali lagi ke pemerintahnya. Kalau pemerintahnya bisa menerima pendapat masyarakat, apa yang dia inginkan, sebenarnya lancar-lancar aja. Yang penting kan masyarakat itu pendapat masyarakat itu terpenuhi dan pemerintahnya bisa menjawab atau melaksanakan apa yang masyarakat inginkan. Jadi tuh demo tuh nggak asal ricuh aja gitu. Itu aja sih Pak. Oke, jadi itu pendapat tentang demokrasi yang dikemukakan oleh Kak Ikrom. Cukup sekian dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.